semua, perkenalkan saya Putri Ramadhani, mahasiswa program Profesi Akuntansi Trisakti. Dalam video kali ini saya akan coba menjelaskan tentang structure waran. Sebelumnya disclaimer dulu, video ini saya buat bukan sebagai rekomendasi untuk pengambilan keputusan investasi, melainkan hanya dipergunakan untuk memenuhi tugas kuliah. Nah, pertama yaitu tentang pengertian waran. Waran ini apa sih? Waran itu adalah produk turunan pasar modal yang seringkali tersedia gratis bagi investor saat membeli saham baru. Saat membeli waran, investor memiliki hak untuk menjual kembali saham dengan harga eksekusi di kemudian hari. Singkatnya, waran ini adalah hak seorang pemegang saham untuk membeli saham di penerbit waran atau dengan harga yang ditetapkan oleh emiten. Selanjutnya ada tentang kelebihan waran. Di sini ada 3, yaitu si waran ini dapat ditebus menjadi saham. Yang kedua, waran ini dapat dijual di pasar reguler atau sekunder secara terpisah dengan saham utamanya. Dan yang ketiga, waran ini dapat berpotensi menghasilkan keuntungan yang besar. Selain ada kelebihannya, tentunya waran ini memiliki risiko. Yang pertama, si pemilik waran ini tidak mendapatkan dividen dan tentunya dia tidak dapat diikut sertakan dalam RUPS. Dan yang kedua, waran berpotensi mengalami kerugian yang besar jika harga saham di bawah harga eksekusi waran. Kalau tadi telah dijelaskan tentang keuntungan dan kerugian, selanjutnya apa sih sebenarnya fungsi waran? Waran ini sebenarnya diterbitkan oleh perusahaan untuk mendorong investor berpartisipasi dalam IPO atau right issue sebuah perusahaan secara penuh gitu. Nah, secara tradisional investor cenderung melihat saham dari perusahaan yang lebih stabil, terutama jika investor tersebut ingin melakukan investasi jangka panjang tentunya. Di mana sebenarnya opsi penerbitan waran ini akan menarik perhatian investor. Selain itu juga harga waran ini jauh lebih murah dibanding stok biasa. Dengan melalui pengelolaan yang baik tentunya keuntungan yang bisa pemegang waran peroleh itu akan jauh melebihi modal awalnya. Jadi otomatis artinya di sini maksudnya si pemilik waran ini akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. Selanjutnya, apa sih perbedaan saham dengan waran? Jadi ada 2, yaitu hak kepemilikan dan jatuh tempo. Di mana kalau hak kepemilikan ini, kalau misalkan kita mempunyai atau membeli saham gitu, otomatis kita menjadi pemilik suatu perusahaan tersebut gitu. Jadi kita memiliki kepemilikan atas saham tersebut atau atas perusahaan tersebut. Namun jika kita membeli waran itu tidak menjadikan kita sebagai pemilik perusahaan. Nah, yang selanjutnya untuk yang jatuh tempo, di mana saham itu kan tidak memiliki jatuh tempo. Nah, sedangkan si waran ini memiliki jangka waktu jatuh tempo gitu yang membuatnya ada kadaluarsa. Dari segi harga pun ketika membeli saham harus mengeluarkan uang gitu kan ya. Nah, ketika si waran ini sebenarnya ada kondisi di mana dapat diberikan secara gratis oleh emiten. Oke, selanjutnya tentang structure waran. Si structure waran atau waran terstruktur sebenarnya adalah efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan yang memberikan hak kepada pembelinya untuk menjual atau membeli suatu underlying securities pada harga dan tanggal yang telah ditentukan. Nah, si spesifikasi structure waran itu tuh ada beberapa. Yang pertama ada kode efeknya, underlying, terus fraksi harga, exercise, perhitungan saham settlement, periode settlement, jatuh tempo, waktu perdagangan, batas perubahan harga, auto rejection, dan lain-lain sebagainya. Nah, sebenarnya apa sih manfaat si structure waran ini? Di sini tuh ada beberapa. Yang pertama itu ada leverage. Nah, leverage ini maksudnya gimana sih? Sebenarnya tuh dengan modal yang relatif kecil di luar sebenarnya apa sih manfaat dari structure waran gitu? Pertama yaitu ada leverage. Sebenarnya si pemegang waran ini dengan modal yang relatif kecil, dia tuh memiliki hak untuk membeli atau call
atau hak untuk menjual atau disebut put dalam suatu underlying securities pada harga dan tanggal tertentu, sehingga potensi keuntungannya si structure warrant ini cenderung lebih besar dibanding underlying securities-nya. Nah, begitupun sebaliknya ya. Lalu yang kedua, di mana ada potensi keuntungan tidak terbatas. Nah, di sini potensi keuntungan yang tidak terbatas ini akan diperoleh investor tidak terbatas gitu ya, tergantung dari pergerakan harga si underlying securities tersebut. Sedangkan maksimum potensi kerugian yang dialami itu hanya sebatas harga structure warrant tersebut. Yang ketiga yaitu ada lindung nilai investasi. Sebagian sarana lindung nilai dengan mengunci harga underlying securities sesuai dengan posisi yang diambil. Di sini maksudnya call atau put, sehingga pada saat jatuh tempo si structure warrant ini dapat dikonversi dengan underlying securities atau cash. Yang keempat yaitu ada likuiditas, di mana likuiditasnya ini sangat tinggi. Si structure warrant biasanya mempunyai likuiditas yang tinggi karena perusahaan penerbit ini wajib menunjukkan liquidity provider atau standby buyer atau seller. Nah, selanjutnya ada tipe dan strategi si structure warrant. Yang pertama ada call warrant, di mana maksudnya call warrant ini yaitu adalah investor memiliki hak untuk membeli suatu underlying securities, saham atau induk efek pada harga dan jangka waktu tertentu. Nah, put warrant yaitu investor memiliki hak untuk menjual underlying securities-nya pada harga dan jangka waktu tertentu. Gimana sih menentukan call atau put gitu ya? Call atau put ini ditentukan misal nih, kalau misalkan call warrant ini kita ambil ketika kita tuh memprediksi harga underlying securities-nya ini akan naik gitu. Nah, kalau put itu sebaliknya, kita membeli put warrant apabila kita memprediksi bahwa harga underlying securities ini akan turun. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi harga si structure warrant. Ada beberapa. Yang pertama itu harga underlying, yang kedua exercise price, yang ketiga volatilitas underlying, yang keempat lifespan structure warrant, yang kelima dividen yield underlying, dan yang terakhir suku bunga. Nah, penjelasan yang pertama dulu, harga underlying. Sebenarnya harga underlying ini akan menyebabkan harga call warrant naik gitu ya. Kalau misalkan si underlying naik ini naik, berarti harga call warrant itu nanti akan naik. Nah, kalau ketika si harga underlying-nya ini naik, menyebabkan call warrant naik, nah pada saat jatuh tempo itu kemungkinan harga warrant itu akan berada dalam kondisi in the money, akan meningkat. Nah, sementara harga putnya ini tuh akan turun karena kemungkinan warrant tersebut jatuh tempo dalam kondisi in the money yang akan semakin kecil. Lalu selanjutnya tadi ada tentang exercise price. Nah, exercise price ini adalah call warrant dengan harga exercise yang tinggi memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk jatuh tempo dalam kondisi in the money. Begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, harga call warrant dengan underlying securities dan tanggal jatuh tempo yang sama, namun dengan harga exercise yang lebih tinggi, akan lebih murah dibandingkan dengan call warrant dengan harga exercise yang lebih rendah. Di mana berbanding terbalik nih dengan call warrant, harga put warrant dengan underlying securities dan tanggal jatuh tempo yang sama, namun dengan harga exercise yang lebih tinggi akan lebih mahal dibandingkan dengan put warrant dengan harga exercise yang lebih rendah. Selanjutnya ada volatilitas underlying, di mana volatilitas underlying ini merupakan salah satu faktor penentu si harga structure warrant kan. Nah, volatilitas histori ini mencerminkan fluktuasi harga dari harga underlying dalam jangka waktu tertentu di masa lalu. Nah,
Nah, implied volatility adalah ekspektasi terhadap fluktuasi harga underlying atas masa berlaku si structure waran. Semakin tinggi implied volatility aset underlying, maka semakin tinggi risiko fluktuasi harga underlying. Sehingga semakin besar kemungkinan structure waran tersebut jatuh tempo dalam kondisi in the money dan investor dapat mendapatkan laba yang jauh lebih tinggi, di mana harga structure waran dengan implied volatility yang tinggi akan semakin mahal. Nah, ini tuh baik untuk call waran maupun put waran. Kondisi sebaliknya juga tuh berlaku apabila ekspektasi pasar atas fluktuasi harga underlying cenderung stabil. Selanjutnya ada lifespan structure waran. Di sini apabila lifespan atau ini tuh masa berlaku si structure waran, di mana makin lama masa berlaku structure waran itu, maka harga structure waran akan semakin tinggi. Hal tersebut disebabkan kemungkinan harga underlying akan bergerak menuju harga yang diharapkan investor pada saat jatuh tempo. Selanjutnya ada dividend yield underlying. Meskipun dividend yield underlying tidak berpengaruh secara langsung terhadap harga si structure waran nih, namun dividend yield underlying ini sangat erat nih kaitannya dengan harga underlyingnya. Semakin tinggi dividend yield underlying, maka semakin rendah harga underlying tersebut pada periode ex dividend. Perubahan harga underlying akan berdampak ke turunnya harga structure waran. Namun sebenarnya dalam praktiknya dividend yield underlying ini memungkinkan telah dimasukkan ke dalam harga si structure waran oleh perusahaan penerbit ketika masa penerbitan. Oleh karena itu, sebenarnya dividend yield underlying cenderung memiliki dampak terbatas pada harga structure waran pada tanggal ex dividend. Yang terakhir yaitu faktornya adalah suku bunga, di mana suku bunga ini mempengaruhi nih harga structure waran melalui holding cost pembelian underlying untuk melindungi nilai structure waran yang dijual. Kenaikan tingkat suku bunga sebenarnya akan menyebabkan kenaikan harga underlying si securities tersebut, sehingga nantinya call waran akan naik. Nah, begitupun sebaliknya. Sekian cukup untuk penjelasan kali ini tentang structure waran. Terima kasih semuanya.